Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini MK Pemeliharaan Peralatan Listrik. Dosen yang mengajar yaitu Risa Novira Dwi Lova STMT. Di sini saya akan membahas strategi perawatan teori dielektrik bahan selasi, mode kegagalan dan dampak perawatan pada bahaya ARC Flash, disusun oleh Adiwansa, saya sendiri, 13/2013/111. Pembahasan kerusakan peralatan listrik, strategi pemeliharaan dan penguji listrik, prinsip program pemilikan utama yang berpusat pada keandalan RCM, tes prediksi yang paling umum, langkah-langkah dalam melaksanakan program pemeliharaan yang efektif, kriteria umum untuk EPM dan program penguji yang efektif, jenis-jenis metode penguji peralatan listrik, metode peralatan listrik. Kerusakan peralatan listrik. Kerusakan peralatan listrik proses ini dimulai segera setelah peralatan dipasang. Jika kerusakan tidak diperiksa, hal itu dapat menyebabkan kegagalan listrik dan kegagalan fungsi. Tujuan dari pemeliharaan yang efektif listrik EPM dan program penguji haruslah untuk mengenali faktor-faktor ini dapat menyediakan saran memperbaikinya. Program pemeliharaan. Program EPM harus terdiri dari melakukan dengan rutin penguji, perbaikan, dan servis peralatan sistem tenaga listrik seperti trafo, kabel pemutus, sirkuit, rakitan, switchgear, dan sejenisnya, bersama dengan peralatan terkait yang terdiri dari kabel kontrol, perangkat pelindung, dan relay, peralatan pengawas, dan instrumen penunjuk dan pengukur. Strategi pemeliharaan dan penguji listrik. Jaga agar tetap kering, jaga agar tetap bersih, jaga agar tetap dingin, jaga erat-erat. Prinsip program pemilikan utama yang berpusat pada keandalan RCM, RTP, perawatan yang terintegrasi hanya dibagi atau diganti jika efek degrasi pada hasil proses menjadi tidak dapat diterima. Periksa dan servis seperlunya. Pendekatan ini merupakan kemajuan di luar RTP dan di mana personel operasi dan pemeliharaan instalasi memeriksa peralatan listrik dengan jadwal yang lebih atau kurang teratur. Pemeliharaan berbasis waktu. Strategi pemeliharaan berbasis waktu. TBM jika dikenal sebagai PM, jadwal dalam mendekati ini aktivitas EPM yang ditetapkan dilakukan pada interval waktu kalender, jam operasi atau siklus operasi tetap. Tes prediksi yang dapat umum. Termografi inframerah untuk mendeteksi perbedaan suhu dan sirkuit yang terlalu panas. Faktor daya isolasi. Mengukur kehilangan daya melalui isolasi ke arde. Analisa oli isolasi. Mendeteksi kondisi oli isolasi transformator, saklar, pemutus, dan kontaminasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam melaksanakan program pemeliharaan yang efektif. Tentu tujuan dan sasaran jangka panjang dari program pemeliharaan. Survei dan konsolidasi data kerusakan peralatan. Tentu kritis peralatan. Tentukan risiko dan jumlah risiko yang bersedia Anda ditoleransi. Tetap metrik dan
indikator kinerja utama KPI untuk melacak dan tren kinerja. Tetapkan teknik kendaraan terbaik dan sumber daya Anda untuk mengurangi risiko. Tentukan prosedur dan frekuensi perawatan. Jadwalkan dan implementasikan program dimulai dengan sistem paling kritis dan sistem dengan pengembalikan tercepat dan paling menguntungkan terlebih dahulu. Publikasikan keberhasilan dan memberi tren metrik dan KPI kepada manajemen puncak untuk mendapatkan dokumen manajemen. Ulangi siklusnya. Analisa penyelenggaraan program EPM harus terdiri dari melakukan eksekusi rutin, menguji perbaikan dan survei peralatan sistem tenaga listrik seperti transformator, kabel pemutus, sirkuit rakitan, cager, dan sejenisnya. Bersama dengan peralatan terkait terdiri dari kabel kontrol, perangkat pelindung dan relay, peralatan pengawas dan instrumen penunjuk dan pengukur. Kriteria umum untuk EPM dan program penguji yang efektif. Di bawah ini kendali manajemen formal sesuai dengan praktik dan jadwal yang ditentukan, orang-orang yang ditunjukkan dengan jelas. Pelatihan untuk pekerjaan EPM kritis pada peralatan dan jenis dan sistem penting harus mencakupi setidaknya yang berikut: dasar-dasar teknologi tenaga listrik, teknik kendaraan kelistrikan umum, metode dan praktik keamatan listrik, desain dan pengoperasian peralatan dan sistem yang akan dipelihara, prosedur perawatan yang penguji yang berlaku yang diperlukan untuk perawatan dan penguji peralatan. Jenis metode: penguji isolasi padat, penguji cairan isolasi, relay dan penguji perangkat pelindung, analisa perjalanan waktu pemutus sirkuit, penguji resistansi elektroda dan pertanahan, penguji analisa gas kesalahan, penguji inspeksi inframerah. Metode peralatan listrik. Kegagalan dapat terjadi pada peralatan listrik apapun kapan saja. Peralatan daya utama yang dipertimbangkan untuk dibahas adalah transformator, pemutus sirkuit, bus sirkuit, relay, elektromekanik, kabel, dan mesin berputar. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan tidak jelas, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.